Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas soal tentang bilangan berpangkat latihan 1.1. Ini merupakan video bagian kedua ya. Oke, lanjut kita masuk ke materinya. Tapi sebelum kita bahas soalnya, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Soal nomor 3 berarti karena yang kemarin kita membahas 1 sampai nomor 2. Perintahnya tentukan hasil dari perpangkatan berikut. Yang A 2 pangkat 8, berarti kita mencari 2 kali 2 kali 2 sampai 8 kali ya, karena pangkat itu perkalian berulang. Berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64, 64 kali 2 128, 128 kali 2 256. Selesai. Sekarang yang B, kita punya 5 pangkat 4, berarti artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25, 25 kali 5, 125, 125 kali 5, 625. Tulis di sini. Selesai yang B. Yang C, 0,02 kita makan ke 2. Lah kok desimal? Ya sama saja sih. Perkalian berulang. 0,02 kali 0,02. Hasilnya adalah 0,004. Pindah yang D, sekarang pecahan. 1/3 dipangkatkan 3. Artinya berarti 1 pangkat 3, 3-nya juga 3 pangkat 3. 1 pangkat 3 berarti 1. 3 pangkat 3 itu 27. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Sekarang yang E, kita punya negatif, terus dalam kurung 1/4 pangkat 4. Cara mengangkatkannya, tanda negatifnya tetap di luar, lalu yang di dalamnya kita pangkatkan sesuai yang pangkatnya tadi, yaitu pangkat 4, yang bawah juga pangkat 4. Berikutnya kita hitung, 1 pangkat 4 itu 1. 4 pangkat 4 berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4. Hasilnya 256. Ada tanda negatifnya ya di luar. Berarti hasil akhirnya adalah negatif 1/256. Selesai nomor 3, kita bahas yang nomor 4 sekarang. Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 10. Yang A kita punya 1000. Yang diminta basis 10, berarti kita mencari perkalian berulang 10 yang hasilnya itu sama dengan 1000. 10 kali 10, 100. 100 kali 10, hasilnya adalah 1000. Berarti kita punya 3 perkalian berulang, jadi jawabannya 10 pangkat 3. Kalau 100.000 gimana? Ya sama, kita mencari perkalian berulang 10 yang hasilnya adalah 100.000. Tapi ada triksnya sebenarnya, biar gampang. Di sini 1000, nolnya kan 3. Maka pangkatnya juga 3, 10 pangkat 3. Karena basis 10 ya, ini khusus basis 10. Di sini, 100.000 itu nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka perkalian berulangnya juga 10-nya ada 5, dan pangkatnya juga ada 5. Berarti kalau 1 juta, nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bentuk pangkat basis 10-nya adalah 10 pangkat 6. Kalau 10 juta bagaimana? Ya sama juga, nolnya ada 7. Berarti basis 10 perpangkatannya adalah 10 pangkat 7. Bisa dipahami ya? Nomor 5. Nomor 5 sama seperti nomor 4. Kita disuruh menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perpangkatan dengan basis yang telah ditentukan. Di sini basisnya yang dipinta 2. Berarti 256, kita mencari perkalian berulang yang hasilnya adalah 256. Tadi di nomor 3 kita punya 2 pangkat 8 ya. Berarti ini ada 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 256 itu bisa diubah menjadi perkalian 2 kali 2 kali 2, 8 kali. Berarti 256 bentuk perpangkatan dengan basis 2 adalah 2 pangkat 8. Sekarang yang B, 64 itu berarti 2 pangkat 6. Caranya ya udah hitung 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64. 6 kan sampai sini. 512. Wah, berapa ini? Tenang. Kan kalau 2 pangkat 8 itu 256. Kalau kita mengalihkan 256, kita kali 2,
ketemunya kan 512, berarti tinggal nambah 1 ini. 2 pangkat 9. Kalau ini 1.048.576. 2 pangkat berapa? Ya banyak. Kalian bisa, jadi kalian menghitung menggunakan perkalian ini juga bisa, atau menggunakan 512 kali 512 sampai ketemunya 1 juta ini. Dan hasilnya adalah 2 pangkat 20. Kalau mau dihitung manual, silakan. Sekarang yang nomor 6. Sama tipenya seperti nomor sebelumnya, kita diminta untuk menyatakan bilangan dengan bentuk perpangkatan dengan basis 5 kalau yang nomor 6. 5 berarti artinya 5 pangkat 1. Kalau 625 artinya berarti 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125 kali 5, 625. Berarti pangkatnya berapa? 4. Ini pangkatnya 4 ya. Nanti saya jelaskan dulu. Nah, ini pangkat 4. Di sini, C, kita punya 15.625. Kita akan mencari perkalian berulang 5. Perkalian berulang 5 yang hasilnya adalah ini. Kenapa di sini tertulis 625 bukan 5? Karena kita sudah tahu bahwa 625 itu adalah 5 pangkat 4. Ini mewakili 5 kali 5 kali 5 kali 5. Oke, jadi jangan salah paham ya. Terus kali 5 lagi, kali 5 lagi, ketemu baru hasilnya adalah ini. Berarti 5 pangkat berapa? Jadinya. Ini kan 5 pangkat 4, 5 pangkat 5, 5 pangkat 6 dong jadinya. Selesai. Kalau ini 125 berarti 5 pangkat 3. Gampang lah. Nomor 7 sekarang. Levelnya agak naik dikit ini nomor 7. Tentukan hasil operasi berikut ini. Perpangkatan nih. Ada 5 ditambah 3 kali 2 pangkat 4. Langkah pertama kita hitung pangkatnya ya. Yang 5-nya tetap, 3-nya juga tetap. 2 pangkat 4 itu 16. Ada penjumlahan dan perkalian, maka yang kita kerjakan dulu adalah perkaliannya. 3 kali 16, 48. Sekarang kita punya 5 ditambah 48. Hasilnya 53. Selesai. Sekarang yang B. Kita punya 1/2 dalam kurung 6 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 2. Langkah pertama kita kerjakan pangkat yang ada di dalam kurung ini. Nah, 6 pangkat 3 hasilnya 216. 4 pangkat 2 itu 16. Tulis. Next step atau langkah berikutnya, meskipun di sini kali, tapi di sini ada kurung. Kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 216 dikurangi 16 itu 200. Sekarang kita punya 1/2 kali 200. Berarti artinya 1 kali 200, 200. Lalu dibagi 2, ya 100 lah. Gampang kan? Sekarang yang C. Kita punya 8 ditambah 3 dikali negatif 3 pangkat 4. Yuk kita hitung. 8 tetap 8, 3-nya tetap 3, negatif 3 pangkat 4 itu 81. Loh, kan ini negatif, Pak. Kenapa hasilnya positif? Karena pangkatnya kan genap. Kalau bilangan positif, bilangan negatif dengan pangkat genap, maka hasilnya adalah positif. Diingat-ingat tuh. Seperti sifat yang sebelumnya. Berarti kita kalikan dulu ya yang perkalian. Maka bentuknya menjadi 8 ditambah 343 sebagai hasil perkalian 3 dikali 81. Ditambahkan 8 ditambah 343 berarti 351. Sekarang kita lanjut ke yang D. Yang D kita punya 6 pangkat 4 dikurangi 4 pangkat 4 dibagi 2. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 6 pangkat 4 hasilnya 1296. 4 pangkat 4 hasilnya 256. Lalu kita bagi 2. Kita kerjakan pengurangan ini, karena ada di dalam kurung. Hasilnya, 1296 dikurangi 256 /adalah 1040. 1040 kita bagi 2, hasilnya 520. Selesai. Yang E, kita punya pecahan 1/4 pangkat 4 dikali negatif 1/3 pangkat 2. Hasilnya berapa? Nah, yang 1 pangkat 4, 1/4 pangkat 4, itu artinya kan 1 pangkat 4, 1. 4 pangkat 4, 256. Di sini 1 pangkat 2, 1. 3 pangkat 2, 96. Nah, ini kan ada negatifnya. Ingat, kalau bilangan negatif dipangkatkan genap, itu hasilnya positif ya.
Lanjut kita kalikan. 1 kali 1, 1. 256 dikali 9, hasilnya 2304. Selesai. Sekarang yang F, kita punya 1/4 pangkat 4 dibagi negatif 1/3 pangkat 2. Caranya bagaimana? Yang depan 1 pangkat 4 kan 1. 4 pangkat 4, 256. Dibagi, ini 1 pangkat 2, 1. 3 pangkat 2, 9. Ini ada negatifnya ya, karena tanda negatif ini di luar kurung. Kita punya pembagian, pecahan dibagi pecahan. Kalau ada pembagian pecahan, atau pembaginya itu berupa pecahan, bisa diubah menjadi perkalian ya. Jadi 1/256 dikali negatif 9/1. Nah, kita kalikan 1 kali 9, 9. 256 dikali 1, 256 tetap. Jadi hasilnya adalah negatif 9/256. Selesai yang nomor 7. Sekarang kita akan lanjut membahas nomor 8. Tentukan nilai X pada persamaan matematika di bawah ini. Yang A, kita punya 7X pangkat. 7 pangkat X sama dengan 343. X-nya itu berapa? Kita bahas langsung yang A ya. Nah, 7 pangkat X sama dengan 343 ini kita ubah menjadi perkalian berulang dengan basis 7. 7 kali 7, 49. 49 kali 7, itu 343. Jadi, 7 pangkat X itu sama dengan 7 kali 7 kali 7, atau 7 pangkat X itu sama dengan 7 pangkat 3. Yang berarti nilai X sendiri adalah 3. Yang B, 2 pangkat X sama dengan 64. Artinya, 2 pangkat X, 64 kita ubah menjadi bentuk perpangkatan dengan basis 2. 2 pangkat 6. Berarti nilai X-nya berapa? 6. Selesai. Sekarang kita punya 10.000. Ingat, tinggal hitung nolnya kan? 1, 2, 3, 4. Berarti 10 pangkat X sama dengan 10 pangkat 4. Jadi, X sama dengan 4. Sekarang 5 pangkat X sama dengan 625. Jadi, 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 4. Kenapa? Karena 5 pangkat 4 itu hasilnya adalah 625. Sehingga nilai X-nya sama dengan 4. Lanjut, sekarang kita bahas nomor 9. Nomor 9. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam? Pertanyaannya adalah virusnya berapa setelah 6 jam? Oke, mari kita bahas. Yang pertama, virus awalnya di sini tidak tertulis ada berapa. Berarti kita anggap saja virus awalnya cuma 1 dalam tubuh manusia. Virusnya ini berkembang biak setiap setengah jam. Awalnya 1, setengah jam kemudian virusnya jadi berapa ya? Nah, karena virusnya membelah diri menjadi 3, awalnya 1 virus, setengah jam kemudian, maka virusnya sudah jadi 3. Lalu, setengah jam kemudian, berarti adalah 1 jam yang artinya, setengah jam tambah setengah jam kan 1 jam. Virusnya adalah 9, karena berkembang biaknya 3 kali kan, menjadi 3, berarti 3 kali 3, 9. Setengah jam kemudian, menjadi 27 karena dikali 3. Tambah setengah jam lagi, virusnya menjadi 81. Nah, kalau tambah setengah jam lagi, virusnya menjadi 343. Kalau tambah setengah jam lagi, virusnya menjadi 1029. Nah, kalau sampai 6 jam, itu virusnya jadi berapa? Nah,
Sebelum kita menjawab 6 jam ini, perhatikan polanya. Pada setengah jam pertama itu 3. Kita bisa menyajikannya menjadi 3 pangkat 1. Jam kedua 3 pangkat 2, setengah jam kedua, atau 1 jam. 1,5 jamnya 3 pangkat 3. 2 jamnya 3 pangkat 4. 2,5 jam 3 pangkat 5. Dan 3 jam itu sama dengan 3 pangkat 6. Perhatikan ya, karena setengah jam, setiap 1 jam itu naiknya 2. Nah, 1 jam berarti 2. 1 jam berikutnya lagi jadi 4. 1 jam lagi jadi 6. Jadi naiknya 2. Atau dengan kata lain, kalau 6 jam berarti dia membelah diri sebanyak 12 kali. Karena 6 kali 2. Karena setiap 1 jamnya 2 kali. Kenapa kok bisa 2 kali? Karena dia setiap setengah jam. Sedangkan 6 jam itu terdiri dari 2,5 jam. Setengah jam kali 2 itu kan 1 jam. Jadi di sini 3 pangkat 12. Dari mana? 6 kali 2. Jadi banyak virus setelah 6 jam atau dalam 6 jam adalah 3 pangkat 12. Kalau mau menghitung 3 pangkat 12, dihitung aja. 3 kali 3 kali 3 sebanyak 12, hasilnya 1.058.841. Selesai. Next, nomor 10 sekarang. Soal yang terakhir untuk latihan 1.1. Soal tantangan namanya. Dalam sebuah penelitian diketahui seekor amuba, bukan amuma ini, amuba es berkembang biak dengan cara membelah diri sebanyak 2 kali setiap 15 menit. Berapa jumlah amuba es selama 1 hari jika dalam suatu pengamatan terdapat 4 ekor amuba es? Yang B, berapa jumlah amuba es mula-mula sehingga dalam 1 jam terdapat minimal 1000 amuba es? Kita jawab yang A. Di sini kondisi awalnya ada 4 ekor. Berarti di sini ada 4. Yang ditanyakan adalah dalam 1 hari. Oke, kita buat kotak lagi. Karena berkembang biaknya selama 15 menit, berarti awalnya 4, 15 menit kemudian jadinya adalah 8, karena dikali 2. Tambah 15 menit lagi jadinya 16, karena dikali 2. Tambah lagi 15 menit jadinya 32. Tambah 15 menit lagi jadinya 64. Jadi selama 1 jam, amuba ini membelah diri sebanyak 4 kali ya. Setiap 1 jam membelah diri sebanyak 4 kali. Nah, perhatikan polanya, 8 itu bisa kita buat 2 pangkat 3. 16, 2 pangkat 4, 32, 2 pangkat 5, 64 itu 2 pangkat 6. Oke, tadi membelahnya 4 kali, lalu jadinya adalah 2 pangkat 6. Pangkatnya bisa jadi 6 ya, karena di sini awalnya sudah 4. Jadi pangkatnya 4 tambah 2. 4 kali dari sini, terus awalnya ini kan sudah 2 pangkat 2. Jadi kalau 2 jam, kalau 1 jam kan 4 kali, berarti 2 jam itu 8 kali. Ditambah 2 untuk mengetahui banyaknya amuba pangkatnya. Jadinya 2 pangkat 10. Nah, kalau 1 hari ada 24 jam, maka selama 24 jam akan terjadi 96 kali pembelahan. Maka pada 24 jam, ada 1 hari, banyak amubanya adalah 2 pangkat 98. Dari mana? 96, sebanyak 96 kali perubahannya, dan bentuk awalnya adalah 4. 4 kan 2 pangkat 2. Berarti 96 ditambah 2, hasilnya 98. Jadi, amuba selama 1 hari adalah 2 pangkat 98. Amuba ya. Sekarang yang B. Berapa jumlah amuba es mula-mula sehingga dalam 1 jam terdapat minimal 1000 amuba? Nah, 1 jamnya kita hitung mundur sekarang. 1000. Mundur lagi 15 menit kemudian, 15 menit sebelumnya dibagi 2, 500. 30 menit sebelumnya, 30 menit berarti 250. Mundur lagi 15 menit berarti 125. Nah, sebelumnya berapa? Berarti dibagi 2 lagi awalnya. 125 dibagi 2 itu 62,5.
Jadi banyak ambu minimalnya adalah 63. Kalau 62,5 hasilnya pas 1000. Kan jadi minimal kan 1000. Jadi kita nggak boleh di bawah 62,5. Jadi kita bulatkan saja virusnya adalah 63. Selesai. Itulah pembahasan untuk soal latihan 1.1. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.